Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Om Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pemasangan cakram belakang untuk Herek CB Herek. Ya, ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah yang paling penting nih ya, maksudnya yang paling penting itu adalah posisi master rem yang depan ini nih, yang paling penting nih ya. Terus sama penempatan tabung olinya itu kita masukkan ke rangka nih. Nah, ini yang bikin keren. Jadi kita nggak kelihatan tabungnya. Biasanya kan ini tempatnya di sini ya. Rata-rata tempatnya di sini. Atau kalau enggak ya di mana lah. Tapi ini kita masukkan jadi nggak kelihatan selangnya nggak kelihatan, tabungnya juga nggak kelihatan. Nah, oke. Terus juga posisi ininya. Ini kita supitnya pakai punya KZ. Kita akan bahas satu persatu lah nanti. Oke. Seperti apa pembahasannya? Simak videonya sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Oke, kita spare part yang kita pakai untuk sistem pengiriman belakang ini kebetulan kita pakai Supra X125 semuanya. Termasuk tromol belakangnya juga, piringan cakram juga, master rem dudukannya semuanya lah pokoknya, termasuk master rem yang depan. Ini kepala babinya ya, kepala babinya juga pakai Supra X125, master rem depan juga sama. Terus kalau untuk supit ini, supit atau arm atau swing arm itu kita pakai punya KZ imitasi ya, tayangan polosan. Nah, terus penempatan untuk posisi ini saya rasa sih nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu ribet. Ya seperti biasa saja lah. Untuk kalau kita beli yang customan kayak gini, yang imitasian kayak gini tuh biasanya sudah ada dudukan ininya, dudukan cakramnya sebelah sini. Nah, tapi sama kita ini kita rubah, oke? Kita rubah tuh, kita ganti di depan sini nih. Depan sini. Kalau sebelumnya ini di sini. Ya, sebelumnya kalau nggak salah di sini nih. Nah, di sini, daerah sini. Jadi pergi. Mancep. Bentar, kita kencepan besi. Wow. Udah. Daerah sini. Terus kita rubah di depan sini karena kita menyesuaikan posisi posisi bagel panjang ini. Posisi bagel panjang ini kita rubah, kita kedepankan. Terus ini kita juga blekrek di sininya, kita majukan, otomatis dudukannya juga kita rubah. Oke, dudukannya kita rubah. Ini agak panjang juga agak maju. Kelihatan nggak ya? Tuh ya, agak panjang juga agak maju. Nah, yang ini pokoknya ini kita agak panjang juga agak maju ke depan. Oke. Terus untuk yang lainnya sama saja. Untuk dudukannya ini nggak kita bubut ya, nggak kita bubut, kita masih pakai standar. Kenapa? Karena ini speknya spek touring, jadi dia dipakai untuk jarak jauh terus. Terus ininya juga imitasi ya, ininya juga imitasi. Biasanya kalau imitasi itu kan agak kualitasnya agak beda lah ya sama yang orisinil, makanya nggak kita bubut. Ini kita tetap pakai standar saja ya. Kalau mungkin nanti pengen lebih bagus ya kita cat ulang atau kita poles lah, kayak gitulah. Tapi ini intinya untuk sementara yang penting berfungsi dulu. Nah, terus kita lanjut ke bagian depan. Ini bagian yang paling penting menurut saya. Kenapa? Karena posisi ini menentukan enak atau enggaknya si pengerimannya ya. Kalau belakang ini ya menentukan sih, tapi kan ini penyesuaian ganjel-ganjel ya, penyesuaian ganjel-ganjel. Jadi ini tidak ada patokan khusus, tergantung tromolnya kita mau pakai apa, kita sesuaikan saja. Yang penting posisi piringan cakram ini bisa selaras, bisa sejajar sama posisi kepala babinya. Nah, kayak gitu ya master rem belakangnya. Nah, tapi kalau ini kan enggak. Kalau ini bisa jadi patokan semuanya posisinya ini. Kenapa? Karena ya posisinya ini mau kita pakai kaliper atau master rem apapun juga itu hampir mirip-mirip lah. Hampir mirip-mirip, enggak beda-beda jauh. Nah, ini kita tempatkan agak ke atas.
Ada beberapa teman-teman di luar sana yang menempatkan ini itu di bawah di sini. Tapi sama kita tempatkan di atas. Alasannya kenapa kita cari ininya. Makanya ini kita sejajarkan sama rangka miringnya rangka ini. Oke. Nah, tapi efeknya ini juga agak miring. Posisi ini agak miring. Nah, tapi ini bisa kita sesuaikan sebenarnya karena ini masih ada tempat. Ya, masih ada tempat. Ini bisa kita sesuaikan agak ke sana. Tapi ini sudah cukup lurus. Terus kalau ini kita tempatkan di sini, kalau ini kita tempatkan di bawah, itu posisi bautnya ini, posisi penekannya ini akan terlalu miring karena nabrak si bos supetnya, tempat as supetnya yang di rangkanya. Nah, makanya ini kita tempatkan di sini biar ini nggak nabrak-nabrak, biar ini bisa lurus. Dalam. Pusing pokoknya yang tikui. Nah, terus untuk bautnya kita sambung. Ini kita sambung 2. Tapi kalau teman-teman punya baut yang langsung panjang atau as besi yang panjang, ya nggak masalah. Disambung langsung pakai as besi juga bisa. Tapi yang jelas bawahnya harus baut. Kenapa? Karena ada setelannya. Ada setelannya ini ya. Ya duit loh. Oh, alah, duit ya. Ternyata ada duitnya. Enggak apa. Apa satu kau? Apa ora? Enggak apa-apa. Ganti enggak apa-apa. Ganti yang misal. Yo, Oke. biar maksimal. Bentar ya, ini karyawan-karyawan pada konsultasi. Coba Mel. Ya wes. Ya, ini sampai mana tadi? Ya, ini harus baut. Ini harus baut karena ini ada setelannya. Oke, ada setelannya. Terus untuk bentuk ininya ya, ini kita buat seperti ini. Ya, jadi ininya ke sana. Ini kita potong dulu, terus kita pindah ke belakang. Sejajar ya. Sejajar itu artinya tegak lurus, jadi bentuk 90 derajat lah. Antara asnya ini sama ininya itu 90 derajat. Ya, 90 derajat. Terus sama kita ini, daripada kita ngebur-ngebur, ini kita tambahkan kayak gini. Ya, kayak gitu. Jadi ini ya aslinya ininya kita potong, terus kita las di sini. Oke, kita las di sini. Malu-malu. Nah, kayak gitu. Oke. Ya, ini satu lagi kelupaan belum saya review, makanya ini video terpotong nih ya. Nanti akan saya gabungkan sama video yang sebelumnya. Untuk baut yang kita pakai untuk dudukan ini, untuk dudukan kaliper atau master rem depannya ini, kita pakai mur nanas ya. Mur nanas itu biasanya dipakai untuk head atau kopnya 2 tak yang depan yang panjang-panjang itu ya, variasi yang panjang-panjang itu. Ini kita sesuaikan saja untuk cara pasangnya ya. Buat teman-teman, ini saya kelupaan kemarin nggak saya reviewkan ketika pemasangannya. Jadi teman-teman tentukan dulu tingginya itu seberapa, pengennya itu seberapa. Oke. Habis itu kita pasang salah satunya, boleh yang bawah dulu, boleh yang atas dulu ya. Nah, setelah itu setelah satu terpasang, kita baut rapat ya, kita pasang baut rapat, kita tentukan dulu sudutnya seberapa. Nah, baru setelah ini sudah rapat ya, terus kita ukur panjangnya ke sana berapa. Oke, panjangnya dari ini ke sana tuh berapa. Habis itu baru kita potong mur yang satunya, terus habis itu jangan langsung dilas, tapi kita pasangkan di sininya. Oke, kita pasangkan di sini, jadi mur yang belum dilas itu kita baut di sini, kita baut. Nah, habis itu baru kita las. Nah, itu pasti kita dapat yang center dan sesuai yang kita inginkan. Kalau enggak gitu nanti biasanya jaraknya ini beda atau sudutnya beda. Nah, kayak gitu. Oke ya. Terus penempatan tempat oli. Oke, penempatan tabung olinya atau tabung minyak kremnya itu kita tempatkan, kita masukkan ke rangka, terus tembusnya ke sana. Tuh, ke sini. Bentar Mbak Mel, berdiri sih. Nih. Anak gadis saya ikut-ikutan. Nah, kita tempatkan di sini. Jadi dari sini tuh ya, masuk situ, terus keluarnya sini. Tuh, apakah ini mengganggu tangki? Untuk motor ini enggak, tapi untuk beberapa motor mungkin ada yang mengganggu tangki.
tergantung jenis tangkinya yang dipakai, tergantung juga apa namanya ya jenis tangki yang dipakai. Maksudnya kalau pakai intinya kita sesuaikan sajalah, kita sesuaikan dengan kondisi tangkinya. Kalau misalkan ini kita keluarkan di sini itu nggak recommended untuk jenis-jenis tangki tertentu, ya kita bisa keluarkan lewat sini. Ya, kita bisa keluarkan lewat sini, terus nanti tempatnya di samping. Kalau di samping itu rata-rata lebih aman. Kalau di samping rata-rata itu lebih aman. Tapi kita pakai ini, kita tempatkan di sini biar di sini tuh nggak kelihatan sama sekali. Ya, jadi langsung masuk dari sini terus keluarnya sini gitu. Kalau pusmu? Pus. Oke, kita sambil lihat kucing. Kucing. Nanti Cima. Awas kedaduk. Nah kayak gitu ya, jadi disesuaikan saja. Tapi terus ini rata-rata kalau teman-teman pakai punya Sprague 125 itu selangnya kurang panjang ya, selangnya kurang panjang kalau kita keluarkan di sini. Jadi kita perlu mempersiapkan selang baru. Kalau bisa selang baru ya, artinya jangan jangan disambung di tengah, bahaya kalau disambung di tengah. Lebih baik kita cari selang yang baru yang utuh. Oke, kita cari selang yang baru yang utuh biar nggak ada kebocoran sama sekali. Nah kayak gitu. Kalau kita keluarkan di sini tuh agak ngepres tapi cukup, biar bisa keluar dengan lancar. Posisinya ini pun tuh olinya masih sejajar lah, masih bisa dikatakan lurus, ya. Artinya nggak terlalu yang miring banget. Kalau terlalu miring banget itu takutnya nanti olinya masih banyak tapi nggak keluar dari sini. Nah, kayak gitu ya. Kalau ini terlalu miring. Oke, saya rasa itu sudah semuanya. Apalagi? Oh ya, untuk dudukannya ini nih sekalian ya. Ini kita pakai besi kayak gini. Ini tuh kita dapat bekas tempat selang bensin punya Grand terus Supra ada ya kayak kayaknya sih ada Grand, Supra atau Legenda. Nah kayak gitu yang di karburator ya, yang di manifold bawah, baut manifold bawah. Kalau yang belakang kita bisa taruh di sini. Ini kita pakai punya tutup karburator, tutup vakumnya Mio ya, tutup karbnya Mio. Agak lemes nggak masalah, nanti kalau pengen kuat ya kita bisa tambahkan apalah besi atau apa gitu, tapi ini kan cuma menahan ini, saya rasa sudah cukup kuat lah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, insya Allah dengan senang hati akan saya jawab. Intinya adalah saya suka sekali berdiskusi, tapi tanyalah dengan bahasa yang sopan, bahasa yang menyenangkan, biar kita tuh saling menghargai. Oke ya, terima kasih. Saya akhiri, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.